Halo guys, apa kabar semuanya? Sahabat Freedom Kreasi, mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya ya, amin. Oke, di video kali ini gue akan membahas film Leatherface. Leatherface adalah film horor Amerika yang dirilis pada tanggal 21 September tahun 2017, yang disutradarai oleh Julian Maury dan Alexander Bustillo, dan dibintangi oleh Stephen Dorff, Vanessa Grace, Sam Strike, dan Lily Taylor. Ini adalah film angsuran ke-8 dari franchise Texas Chainsaw Massacre dan bekerja sebagai prequel untuk The Texas Chainsaw Massacre tahun 1974 yang menjelaskan asal mula karakter utama Leatherface. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya ya guys. Yuk, capcus. Film dimulai dengan menampilkan sebuah perayaan ulang tahun Jedidah Sawyer bersama ibunya bernama Verna Sawyer, kakeknya, dan juga saudaranya. Di sana Jedidah diberikan kado istimewa. Dirinya disuruh dan diajarkan untuk membunuh dengan menggunakan gergaji mesin. Tapi ia tak tega untuk melakukannya. Hingga akhirnya si kakek yang gregetan lalu memukul kepala si korban menggunakan palu. Dan film Leatherface pun dimulai. Pada tahun 1955, tepatnya di kota Texas, ada sebuah pasangan kekasih, yaitu Betty Hartman dan Ted Hardesty, sedang berkendara di jalan pedesaan sambil cipoan. Karena terbawa suasana yang nikmat, Ted yang selaku sebagai driver hampir saja menabrak sesuatu yang ada di depannya. Lalu mereka berhenti. Saat Betty keluar dan melihatnya, ternyata itu adalah bocah cilik yang memakai topeng kulit kepala bagong. Dia adalah Jedidah Sawyer. Di saat Betty ingin menolongnya, tiba-tiba Jedidah lari. Betty kemudian mengikutinya dari belakang. Ternyata mengarahkan Betty pada sebuah gudang tua. Saat Betty sedang berkeliling mencari Jedidah, ternyata dirinya terkena jebakan Batman. Jatuh dan terperosok ke bawah. Setelah itu, gak pakai lama, salah satu saudaranya Jedidah menjatuhkan mesin mobil dari atas dan menimpa Betty yang berada di bawah. Betty pun wafat secara tidak wajar. Kemudian setelah kejadian itu, ayahnya Betty yang bernama Sheriff Hartman dipanggil ke TKP, di mana ia terkejut dan mengamuk mengetahui putrinya telah meninggal. Sheriff berkata kepada Verna Sawyer bahwa dirinya akan menahan Jedidah dan membawanya ke panti Gorman. Oke, penjelasan sedikit ya. Jadi panti Gorman ini sebenarnya adalah sebuah penampungan sementara untuk anak-anak terlantar, anak-anak yang memiliki gangguan jiwa, dan anak-anak yang diambil dari keluarga kriminalnya, supaya anak-anak tersebut tidak mengikuti jejak keluarganya. Setelah itu, anak-anak alumni panti Gorman akan dilempar lagi ke penjara atau rumah sakit jiwa. Oke, lanjut. 10 tahun kemudian, di panti Gorman ada seorang perawat baru yang bernama Elizabeth. Elizabeth menjalin ikatan baik dengan Jedidah Sawyer alias Jackson dan juga temannya yang bernama Bud. Verna Sawyer kemudian datang ke panti itu bersama acaranya dengan membawa surat perintah dari pengadilan untuk mengizinkan dirinya bertemu Jedidah. Ternyata hal itu ditolak oleh Dr. Lang. Dr. Lang tidak mengizinkan Verna bertemu dengan Jedidah dan membuat Verna kesal. Dalam perjalanan keluar, Verna kemudian speak masuk ke dalam toilet dan dirinya berusaha menerobos masuk ke dalam untuk menemui Jedidah. Tindakan yang dilakukan oleh Verna ternyata malah membuat terjadinya kerusuhan di dalam panti itu yang mengakibatkan banyak perawat dan pasien tewas. Elizabeth diselamatkan oleh Jackson dan membawanya keluar. Tapi mereka berdua malah disandra oleh Ike dan Clarice. Saat Bud sedang berjalan, Ike mengajak Bud untuk ikut bersamanya. Kemudian kelompok itu tiba di sebuah restoran. Mereka semua berpura-pura makan di sana. Lalu Ike dan Clarice melakukan aksi pembunuhan di restoran itu dan merampok uang beserta mobil yang akan digunakan mereka untuk kabur. Sementara itu, Hartman yang tiba di TKP, dia menyimpulkan bahwa ada salah satu narapidana yang melarikan diri. Kemudian rombongan Ike akhirnya menemukan sebuah rumah mobil dan mereka berlindung di dalamnya. Malamnya, ketika mereka semua sudah tertidur, Elizabeth mencoba melarikan diri, berlari ke dalam hutan.
Tapi sialnya Ike mengetahui dan menghentikan Elizabeth yang ingin kabur dan menangkapnya kembali. Setelah kejadian itu, Ike kemudian memaki-maki si Bud. Dirinya mengatakan bahwa Bud tak becus untuk menjaga Elizabeth. Bud yang merasa sakit hati dengan perkataan Ike, lalu Bud membunuh Ike. Keesokan paginya, Cloris melihat Ike yang sudah tidak ada. Dirinya langsung mencari Ike yang hilang. Cloris mencoba menelusuri hutan, tapi pada akhirnya Cloris berhasil ditangkap oleh Hartman dan anak buahnya yang sedang berpatroli. Cloris menghina Hartman dan juga putrinya yang sudah meninggal. Seketika Hartman kesal dan langsung menembak kepalanya Cloris. Elizabeth, Jackson, dan Bud melihat kejadian itu dari kejauhan. Saat sebuah mobil polisi lewat, Elizabeth berteriak minta tolong sehingga menyebabkan polisi mengetahui keberadaan mereka bertiga. Kemudian Bud berusaha untuk membunuh polisi itu, tapi Bud malah ditembak di bagian kepalanya. Bud tewas. Jackson yang mengetahui Bud mati terbunuh, dirinya marah dan membunuh polisi itu. Karena panik, Jackson dan Elizabeth mencuri kendaraannya. Di dalam mobil, Jackson meluapkan kekesalannya terhadap Elizabeth karena dirinya lah Bud mati. Lalu tanpa mereka sadari, dari belakang mereka dikejar oleh Hartman. Hartman juga menembaki mereka. Salah satu peluru mengenai wajahnya Jackson. Kemudian Elizabeth juga terkena tembakan pada bagian bahunya dan menyebabkan mobil yang mereka tumpangi terguling. Malamnya ketika Elizabeth sadar, ternyata dirinya terborgol di dalam mobil. Elizabeth kemudian minta tolong melalui radio penghubung polisi dan mengatakan bahwa dirinya ada di sebuah gudang tua. Setelah itu Elizabeth dibawa masuk ke dalam gudang oleh Hartman. Ternyata di sana juga sudah ada Jackson yang akan dieksekusi oleh Hartman. Hartman berkata kepada Elizabeth bahwa dia bukan Jackson, tapi dia adalah Jedediah Sawyer. Hartman ingin membalaskan dendam atas kematian putrinya 10 tahun yang lalu yang disebabkan oleh Jedediah Sawyer dan saudaranya. Sementara itu, Sorrel memberitahu kepada Verna bahwa anaknya sedang disekap di gudang tua oleh Hartman. Sorrel meminta bayaran atas info yang telah diberi, tapi nasib buruk menimpanya. Dia ditusuk oleh salah satu abangnya Jedediah dan dirinya dimasukkan ke dalam kandang bagong untuk dijadikan santapan. Mereka kemudian bergegas menuju gudang tua untuk menyelamatkan Jedediah. Kemudian keluarga Sawyer datang untuk menyelamatkan Jedediah yang tak berdaya. Mereka berhasil mengalahkan Hartman dan membawanya bersama Elizabeth ke rumah keluarga Sawyer. Kembali ke rumah Sawyer, Verna menjahit kulit wajahnya Jedediah yang robek akibat terkena tembakan tadi dan memasangkan pengikat di wajahnya. Verna kemudian membawanya ke sebuah ruangan tempat saudara-saudaranya menahan Elizabeth dan Hartman. Verna menghadiahkan Jedediah dengan gergaji mesin untuk membunuh Hartman. Dengan rasa kesal, akhirnya Jedediah membunuh Hartman dengan membelah tubuhnya menjadi dua menggunakan gergaji mesinnya, sambil disaksikan oleh Elizabeth yang merasakan penuh kengerian. Setelah itu, Elizabeth berhasil melarikan diri ke hutan dan dikejar oleh keluarga Sawyer. Elizabeth hampir saja lolos, tapi sialnya dia terkena perangkap beruang yang membuat dirinya terjatuh dan tak bisa untuk melarikan diri kembali. Di sana Elizabeth mencoba untuk memohon simpati kepada Jedediah agar dirinya tak dibunuh. Sementara itu Verna Sawyer datang dan mempengaruhinya untuk membunuh Elizabeth agar bisa melindungi keluarga mereka dari polisi. Singkat cerita, akhirnya Jedediah memotong kepalanya Elizabeth dengan gergaji mesin dan Elizabeth mati. Keesokan paginya, Verna dan keluarga Sawyer membakar bukti-bukti kejadian semalam dan sisanya mereka berikan kepada Bagong untuk dijadikan makanannya. Di basement rumah, Jedediah mengolah dan menyatukan wajah Hartman dan Elizabeth menjadi topeng kulit. Kemudian ia memakainya di depan cermin sambil mengoleskan lipstik, lalu melihat ke arah cermin dan menghancurkannya saat melihat bayangannya aneh. Dan film pun berakhir. Ending yang ngeri-ngeri sedep. Mungkin cukup sekian pembahasan dari gua mengenai film Leatherface. Gua juga minta maaf jika ada salah-salah kata atau pengeditan di dalam review film ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Freedom Kasih dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya ya, supaya channel ini makin berkembang untuk kedepannya.
dan bisa selalu konsisten untuk menemani dan menghibur antum-antum semua dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kopi pahit.